بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah, Allah masih kembali menghadirkan kita di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan yang terus menjadi harapan kita adalah ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang menjadikan kita semakin paham hakikat hidup, yaitu untuk beribadah, yaitu untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan hari kiamat. Dan kita sekarang sedang membahas tentang fitnah, ya. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada kita ketika di perang Tabuk bahwa setelah dari ucapanku ini nanti akan muncul minimalnya 6 tanda-tanda kecil hari kiamat. Ya. Nah, di antaranya adalah akan mulai munculnya fitnah. Dan kemarin kita sudah mendapatkan beberapa pengertian dari fitnah. Ya. Jadi ketika kita mendengar, membaca tentang fitnah, maka yang kita pahami di antaranya fitnah berarti ujian atau cobaan. Fitnah juga bisa berarti azab, siksa. Fitnah juga bisa berarti pintu keburukan. Fitnah juga bisa berarti bencana dan banyak, ya, makna-makna fitnah yang kita ketahui berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis. Baik, sekarang kita akan membahas hadis yang di dalam hadis ini berisi tentang du'at ala abwabi jahannam. Nah, ini fitnah yang muncul dan terus muncul dan semakin hebat, ya, dan semakin hebat fitnah ini.
Nah, nanti kita akan memahami apa yang kita bisa maknai terkait dengan fitnah yang ada dalam hadis ini. Saya gambarkan terlebih dahulu teman-teman. Nanti dari hadis tentang du'at ala abwabi jahannam, ya, kita akan mendapati seperti ini. Ada beberapa hasil dari pertanyaan Hudzaifah al-Yamani kepada Rasulullah, ya. Dan pertanyaan Hudzaifah al-Yamani berbeda dengan pertanyaan para sahabat yang lainnya. Apa bedanya? Mayoritas sahabat bertanya kepada Rasulullah anil khair, tentang kebaikan-kebaikan. Akan tetapi Hudzaifah al-Yamani bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Nah, inilah hasil dari percakapan Hudzaifah dan Rasulullah bersama Rasulullah terkait dengan pertanyaannya keburukan, tentang keburukan. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti akan ada istilah jahiliyah dan keburukan, syar, kebaikan diutusnya Rasulullah, keburukan atau syar setelah wafatnya Utsman, kebaikan yang di dalamnya ada dakhan, dan yang terakhir dai-dai yang mengajak ke neraka, yaitu membawa subhat, membawa syahwat, dan membawa bid'ah. Nah, baik teman-teman, sebelum kita bahas ini, kita kembali ke hadisnya terlebih dahulu. Du'at ala abwabi jahannam. Kalau kita artikan, para dai yang menyeru atau mengajak ke neraka, ya. Seperti itu. Nah, hadisnya bismillah, an Hudzaifah bin Yaman, dari Hudzaifah bin Yaman. Yaqul, dia berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Manusia atau orang-orang atau para sahabat yang dimaksud, ya, mereka pada bertanya kepada Rasulullah tentang khair, tentang kebaikan, ya. Jadi saat itu kebanyakan manusia, kebanyakan sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, anil khair. Wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafatan ayyudrikani. Sementara saya bertanya kepada beliau adalah tentang keburukan, makhafatan ayyudrikani, karena saya takut kalau keburukan itu menimpa diri saya. Nah, kalau saya tidak tahu itu keburukan, saya berarti termasuk korban, ya, dari keburukan. Fakultu, maka saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Sesungguhnya kami dulu, ya, dalam keadaan jahiliyah, wa syarr, dan dalam keadaan buruk. Faja'ana Allahu bihadza khair. Maka kemudian Allah datangkan kepada kami kebaikan. Fahal ba'da hadzal khair syarr? Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, ya. Berarti setelah adanya kebaikan nanti akan ada keburukan. Nah, kebaikan yang dimaksud kebaikan apa? Ya. Kebaikan Rasulullah SAW, artinya diutusnya Rasulullah SAW. Nah, keburukannya apa? Fakultu qala na'am, kata Rasulullah benar. Jadi setelah diutusnya Rasulullah yang membawa kebaikan, itu nanti akan datang keburukan. Fakultu, kemudian Hudzaifah bertanya kembali, hal ba'da dzalika syarr min khair? Apakah setelah keburukan, yang setelah khair, yang setelah datang Rasulullah, datang keburukan, apakah akan datang kebaikan lagi? Rasulullah menjawab, na'am, ya. Wa fihi dakhan,
tapi di dalamnya ada dahon. Dahon itu apa? Dahon itu penyakit hati. Kalau secara fisik dahon itu uap yang nempel pada sesuatu yang tadinya terang, ya. Jelas sekali. Tadinya jelas, tapi kemudian ada sesuatu yang mengganggu pandangan tersebut. Ya. Itu dahon. Tapi yang dimaksud ini adalah penyakit hati, al-hikdu, ya. Kedengkian, seperti itu. Qultu, kemudian saya bertanya lagi, wa ma dakhanuhu, kalau begitu apa dakhonnya? Ya. Qala, Rasulullah bersabda, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Dakhonnya adalah mereka menjalankan ajaran-ajaran agama tapi tidak dengan mengikuti ajaran agamaku. Wa yahduna bi ghairi haji, dan mereka, makna yahdu yahtadu, artinya mencari hidayah, mencari ilmu, tapi bukan hidayahku, alias bukan ilmu yang dibawa Rasulullah, ya. Ta'rifu minhum wa tunkir, engkau akan melihatnya dan engkau pun akan mengingkarinya. Jadi orang yang menjalankan sunnah yang benar dan mencari hidayah yang benar akan melihatnya dan akan mengingkarinya. Fakultu, kemudian kata Hudzaifah bertanya lagi. Fakultu, saya berkata, hal ba'da dzalikal khair min syarr, apakah setelah kebaikan tadi ada keburukan nanti? Ya, tadi kebaikan ada dahonnya, ya. Setelah itu, apakah setelah itu akan ada lagi keburukan? Qala na'am, ya. Apa itu? Du'at ala abwabi jahannam. Ya. Setelah dahon muncul, ya, rasa dengki di kebaikan tersebut, akan muncul setelah itu du'at ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Orang-orang yang mengikuti dakwahnya, ya, yang mengikuti seruannya, qadhafu fiha, maka mereka akan terlempar ke neraka. Fakultu, Hudzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, sibhum lana, wahai Rasulullah, coba gambarkan kepada kami siapa duat itu, ya. Siapa, seperti apa duat itu? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, qaumun min jildatina, mereka adalah orang-orang yang seperti kulit kami, ya. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan bahasa kami. Qultu ya Rasulullah, fama tara. Hudzaifah berkata kembali kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, fama tara in adrakani dzalik, bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah jika saya mendapati yang seperti itu, ya. Qala, Rasulullah menjawab, talzamu jama'atal muslimin, tetaplah engkau bersama orang-orang muslim, jamaah muslim. Wa imamahum, dan tetaplah engkau bersama pemimpin jamaah muslim. Fakultu, kemudian Hudzaifah bertanya kembali, fa in lam takun lahum jama'atun wala imam, bagaimana kalau ternyata tidak ada jamaah muslim, ya, juga pemimpin muslim juga tidak ada? Qala, Rasulullah menjawab, fa'tazil tilkal firaq, ya. Kalau begitu yang ada adalah firqah-firqah, kelompok-kelompok, maka jauhi, ya. Fa'tazil tilkal firaq, jauhi kelompok-kelompok tersebut, firqah-firqah tersebut. Kulluha, semuanya, walau an ta'addu ala asli syajarah, walaupun engkau harus menggigit akar pohon, hatta yudrikal maut, sampai kematian menjemputmu, wa anta ala dzalik, dan engkau di atas itu, maksudnya di atas kebenaran. Nah, baik teman-teman, ya, kita sekarang ke sini, ini terjemahannya, ya. Ini terjemahannya, kalau teman-teman mau tahu silahkan, tapi tadi saya sudah membacakannya.
Nah, baik. Nah, inilah hasil dari pertanyaan Huzaifah al-Yaman, ya. Jawaban Rasulullah SAW untuk pertanyaan Huzaifah al-Yamani, yaitu tentang keburukan-keburukan yang telah terjadi dan terus terjadi hingga akhir zaman. Nah, inilah fitnah, ya. Jadi sejak Rasulullah menyampaikan di perang Tabuk, ya, itu terjadi beberapa peristiwa-peristiwa kecil yang menjadi tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat besar. Kemudian di antara tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat adalah peristiwa terjadinya fitnah. Dan ini seperti ini, sudah terjadi, terus bermunculan dan terus berlangsung hingga akhir zaman. Inilah gambaran teman-teman. Huzaifah bertanya kepada Rasulullah dengan mengawali kunna fi jahiliyatin wa syarrin, ya. Jadi sebelum bertanya lebih jauh, Huzaifah al-Yamani membuka dengan kata-kata kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kami dulu sebelum datang engkau, sebelum datang Rasul, berada dalam jahiliyah dan syar. Nah, jahiliyah itu apa dimaksudkan? Adalah di sini saya bawakan kehidupan sebelum Islam, yaitu kekufuran, ya. Qatlu ba'dihim ba'do, begitu mudahnya, ya, terjadi pembunuhan antara satu dengan yang lainnya. Wa nahbu ba'dihim ba'dha, dan saling memaksa mengambil hak orang lain. Wa itjanul fawahish, dan melakukan perbuatan-perbuatan fahsya, ya. Fahsya adalah seperti perzinahan, mabok, perjudian dan lain sebagainya, ya, semua yang berkaitan dengan kerusakan duniawiyah, ya, yang itu tentu berdosa, itu adalah fahsya, ya, itulah ada fahsya. Nah, mengenai ibadahnya, otomatis orang-orang jahiliyah adalah menyembah berhala, ya, walaupun di sana ada Ka'bah. Nah, jadi yang dimaksud jahiliyah wasyar adalah kebodohan di dalam menyembah, ya. Bukan kebodohan semata-mata bodoh dunia. Justru mereka pintar-pintar, ya. Di dalam keduniaan mereka pintar-pintar. Mereka bisnis, ya. Mereka maju dalam bisnis, mereka maju dalam hal-hal duniawiyah, walaupun diiringi dengan seperti ini, pembunuhan mudah terjadi, pemaksaan dan lain sebagainya, itu mudah terjadi di zaman jahiliyah. Namun ibadah yang benar, mengakui Allah itu sebagai pencipta dan kemudian disembah dengan benar, itu tidak terjadi. Itulah yang dimaksud dengan jahiliyah wasyar. Nah, kemudian ja'anallahu bi Rasulullah, Allah kemudian setelah itu mendatangkan Rasulullah SAW. Nah, inilah khair yang pertama setelah jahiliyah wasyar. Jadi kebaikan yang pertama setelah masa jahiliyah adalah maji'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam, kedatangan Rasulullah SAW. Apa yang khairnya? Semuanya, yaitu unia al-iman. Dimaksudkan masyarakat saat itu mulai mengenal yang namanya iman, mulai mengenal yang disebut dengan aman, mulai mengenal salahul hal, keadaan yang baik, ya. Kemudian juga wajtinabul fawahish,
mereka pun mulai bisa meninggalkan fawahish, mengerti yang namanya fawahish harus tinggalkan. Nah itu teman-teman. Jadi umat jahiliyah, orang-orang jahiliyah setelah datangnya Rasulullah, mereka mulai mengenal iman, ya, bahwa dengan iman ini berhala-berhala harus tidak ada dan harus tidak disembah lagi. Berganti yang disembahnya adalah Allah. Akhirnya mereka merasakan aman, tidak ada lagi pembunuhan-pembunuhan, tidak ada lagi pengambilan-pengambilan hak secara tidak tepat dan lain sebagainya. Intinya kemungkaran tidak ada, kemudian fahsya pun demikian. Nah inilah khair yang pertama setelah zaman jahiliyah yang disebut dengan jahiliyah wasyar. Nah setelah itu baru datang lagi sebagaimana pertanyaan Huzaifah, apakah ba'dal khair ay ba'da maji'ik, setelah kedatanganmu membawa kebaikan akan datang kembali, akan muncul keburukan? Ya. Syar kemudian adalah fitnatu ba'da wafati Utsman radhiyallahu anhu. Jadi menurut para pensarah hadis adalah keburukan yang diterangkan oleh Rasulullah melalui pertanyaan Huzaifah al-Yaman adalah wafatnya Utsman radhiyallahu anhu. Itu keburukan pertama. Nah, setelah itulah baru bermunculan hingga akhir zaman. Ya. Jadi fitnah di dunia ini berkait dengan umat Islam itu mulai munculnya sejak Khalifah Utsman wafat. Nah, dari situ terus sampai ke kita sekarang. Nah, makanya saya supaya mudah, yang mana tadi teh? Nah, ini untuk mudah membayangkan keburukan-keburukan yang dari awal terjadi hingga akhir, ini seperti ini teman-teman. Ini sudah lewat, ya, sudah lewat. Nah, kemudian kebaikan Rasul turun, diutus, ya, masyarakat jahiliyah saat itu, alhamdulillah, walaupun masih ada tetap yang kafir, ya, tapi mereka sudah bisa membedakan, ya, mana yang benar, mana yang salah, mana ibadah yang benar, mana ibadah yang salah, seperti itu. Dan mereka sudah mengenal fahsya, seperti itu. Mereka bisa membedakan mana fahsya, mana mungkar. Nah, kemudian ternyata setelah beberapa tahun kemudian mulai muncul sebagaimana Rasulullah menjawab pertanyaan Huzaifah, akan ada keburukan. Yaitu apa? Setelah wafatnya Khalifah Utsman. Dan disitulah bertubi-tubi keburukan-keburukan hingga ke zaman kita. Nah, mulai di sini teman-teman, tadi bicara dakhon, ya. Mulai dari wafatnya Utsman bin Affan muncul kebaikan kembali, ya. Apa itu kebaikannya? Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Kita pernah mendapatkan keterangan dari hadis Rasulullah. Jadi umat Islam mengalami hidup yang makmur saat itu, ya. Sampai-sampai khalifah memberi atau orang kaya memberi kepada yang lain tidak diterimanya, ya, dengan alasan antara dua, memberinya terlalu sedikit, ya, seperti itu, atau dia pengen banyak. Kalau sedikit nggak diterima. Kenapa? Karena saya pun sudah punya, ya. Jadi 100 dinar itu nggak bernilai. Padahal kalau 1 dinar misalnya dirupiahkan ini 60.000, ya, berarti tinggal dikalikan 100 dinar kali 60.000, 6 jutaan ya, ya, 6 juta nggak mau, 6 juta sedikit katanya, ya, seperti itu. Nah kalau sekarang bagaimana? 6 juta ya ada yang mengatakan sedikit, ada yang mengatakan banyak. Berarti harta benda belum berlimpah ruah, belum merata, ya.
belum merata, seperti itu. Nah, di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, di situ harta melimpah ruah, kondisi umat Islam makmur, namun di situ kata Rasulullah ada dahon, mulai muncul kedengkian di umat Islam itu sendiri. Nah, disampaikan oleh para pensarah hadis, di sini mulai muncul ini fitnah-fitnah ini. Ya. Mulai muncul ini dai-dai yang mengajak ke neraka, ya. Mereka dikuasai hatinya itu dengan syahwat, dengan syubhat, dengan bid'ah. Dari sini pula setelah masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz mulai muncul tadi. Nanti sebagaimana akan kita bahas, Khawarij, ya, ahlu bid'ah, seperti nanti akan muncul. Dan ini saya sampaikan, ya. Nah, dai ala abwabi jahannam adalah dai yang mengajak ke neraka jahannam. Mereka dikuasai syahwat, syubhat dan bid'ah. Masih ingat teman-teman apa itu syahwat? Ini adalah menyerang hati. Ya, tidak satu pun dari hati manusia kecuali terus didera dengan syahwat dan syubhat. Bagaimana kita bisa merasakan syahwat dan syubhat masuk ke dalam diri kita? Kita suka mengalami keraguan. Ini benar enggak ya? Ini benar enggak ya? Nah, itu adalah mulai syubhat. Kalau kita tidak segera mengobatinya, menepisnya syubhat ini atau syahwat ini, kita bisa terpapar syubhat dan syahwat. Nah, bedanya syahwat itu adalah keinginan yang buruk berkait dengan fisik duniawiya, itu syahwat. Sedangkan syubhat adalah keinginan yang buruk tapi berkait dengan ilmu. Itu bedanya syahwat dengan syubhat. Ya. Jadi setiap orang itu akan dihinggapi syahwat dan syubhat. Namun bagi mereka yang bisa menepisnya, insya Allah akan selamat. Tapi bagi mereka yang tidak bisa menepisnya, maka akan terpapar nifaq. Ya. Jadi orang-orang yang tidak bisa menepis syubhat, dia akan kena syubhat. Tidak bisa menepis syahwat, dia akan kena syubhat. Ketika dua-duanya sudah ada dalam hati, dia akan melakukan penolakan-penolakan yang disebut dengan nifaq. Nah, kalau sudah terkena nifaq, maka akan muncul amalan-amalan lahir yang disebut dengan bid'ah. Jadi syahwat syubhat adalah penyakit hati di dalam, sedangkan bid'ah adalah penyakit fisik yang lahir dari syahwat dan syubhat. Itu teman-teman, ya. Sekali lagi kita bedakan, kalau syahwat adalah keinginan-keinginan dari dalam diri, namun keinginan itu buruk dan keinginan tersebut kaitannya dengan duniawiyah. Itu namanya syahwat. Ya, itu namanya syahwat. Pengennya makan enak terus, ya. Ketika makan pun enggak memperdulikan pahala. Ya, yang penting saya puas. Nah, itu syahwat. Jadi syahwat ini bukan masalah hubungan laki-laki dengan wanita saja, bukan. Semua hal yang buruk yang terkait dengan fisik duniawiyah itu syubhat. Itu syahwat, ya. Nah, sedangkan syubhat adalah keinginan yang buruk tapi berkait dengan ilmu. Dengan ilmu, ya. Nah, kita ini beragama, maka ada tugas dari Allah, yaitu untuk beribadah. Nah, ketika ibadah kita tidak benar, maka itu kaitannya syubhat. Ya, kaitannya syubhat. Jadi syubhat adalah penyakit ilmu, syahwat adalah penyakit dunia. Dua hal ini saling berkaitan, saling mendukung. Makanya bagi mereka yang sudah terkena syahwat, terkena syubhat, pasti
melahirkan kebid'ahan. Jadi teori untuk memahami bid'ah gampang teman-teman. Teori kaidah untuk memahami bid'ah gampang. Apa? Kita terkena syahwat, kita terkena syubhat, muncul amal-amal yang tidak benar, itulah hakikat bid'ah. Ya. Itulah hakikat bid'ah. Maka orang-orang yang sudah asik melakukan bid'ah digoda terus oleh setan itu agar apa? Agar tidak mau dengar kata bid'ah. Padahal mudah dipahaminya bid'ah itu, ya. Tapi mereka karena sudah terpapar syubhat dan syahwat semakin kuat, mereka tidak ingin, bahkan benci ketika mendengar kata bid'ah itu. Waliyadzubillah. Nah, ini teman-teman ya, jadi perlu dipahami kembali. Inilah hasil dari hasil dari diskusi atau hasil dari percakapan, ya, antara Hudzaifah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 ini menjadi pegangan buat kita, ya, hingga kita meninggal. Kenapa? Ini intinya di sini. Atau dengan kata lain, belum jauh dari masa Rasulullah saja keburukan itu sudah muncul. Bagaimana setelah kondisinya jauh sekali, ya? Dan sekarang kita sudah menyaksikannya. Ini, makanya di situ ada ta'rif wa tunkir. Engkau mengetahui, engkau pun mengingkari. Di sini ada pelajaran, tidak akan bisa mengetahui dan tidak akan mungkin juga mengingkari kalau kita tidak mengetahui ini, ya, tidak mengetahui khair setelah jahiliyah dan syarr, ya. Kalau kita tidak mengenal Rasulullah dengan benar, maka kita tidak akan na'rif wa nunkir, tidak akan mengetahui oh ini ternyata syarr, dan kita pun tidak akan mengingkari, biarin aja. Karena kita tahu bahwa Rasulullah ada diutus karena untuk menghilangkan kejahiliahan. Sekali lagi, jahiliyah bukan berarti bodoh seperti yang kita bayangkan, ya. Jahiliyah di sini lebih berkonotasi bodoh dalam masalah ibadah. Kalau masalah dunia mereka pintar. Nah, kalau sekarang kita mendapati mereka bodoh dalam ibadah, berarti kembali ke jahiliyah. Makanya suka ada terdengar jahiliyah modern. Ya, silakan saja, ya. Yang jelas inilah yang harus kita ketahui, ya. Hasil pertanyaan dari Hudzaifah al-Yaman, sebagaimana beliau katakan, makhafatan ayyudrikani. Saya bertanya keburukan ini justru karena saya takut keburukan itu menimpa diri saya. Nah, saudara-saudara kita yang sesama muslim yang tidak mau dengar kata-kata bid'ah, itu bisa jadi dia tidak mau mencari tahu tentang keburukan, ya. Padahal sudah dicontohkan oleh Hudzaifah al-Yamani, ya. Saya bertanya keburukan bukan untuk melaksanakan keburukan, bukan untuk mengerjakan, tapi untuk membentengi diri, ya, ketika keburukan itu ada. Nah, baik teman-teman yang dimuliakan Allah, ya. Jadi ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Hadis yang keduanya, ini hadis yang keduanya sama dari Hudzaifah juga, ya. Hudzaifah berkata, kunna 'inda Umar. Ketika itu kami sedang bersama Umar. Faqala, maka Umar bertanya, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan? Siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah menyebut-nyebut tentang fitnah? Fitan jamak dari fitnah. Faqala qaumun, maka sekelompok sahabat menjawab, nahnu sami'nahu, kami pernah mendengar. Faqala, maka Umar merespon menjawab, la'allakum, Umar berkata, la'allakum ta'nuna fitnah rajul fi ahli wa jari. Jangan-jangan yang kalian maksudkan adalah fitnah berkait dengan laki-laki di keluarganya atau suami di keluarganya, atau
suami dengan tetangganya atau hubungan tetangga dengan tetangga. Artinya mungkin perkelahian atau mungkin hal-hal yang menjadikan clash baik di dalam keluarga ataupun tetangga, sesama tetangga. Nah, kata Umar, kata mereka, qalu ajal, iya benar. Jadi fitnah yang kami pernah dengar dari Rasulullah adalah seperti itu. Jadi istri dengan suami berantem, tetangga dengan tetangga berantem. Nah, kata Umar, tilka tukaffiruha as-salah wasyam was-sadaqah. Itu adalah fitnah. Nah, jadi itu fitnah, teman-teman. Suami berantem dengan istri itu fitnah disebutnya. Tetangga dengan tetangga bermusuhan itu fitnah. Ya. Anak kakak dengan adik iri-irian itu fitnah. Jadi semua itu apa yang akan menimbulkan dosa, ya, dan juga bisa menjadikan pahala, itulah fitnah. Nah, jika terjadi clash di dalam keluarga atau antara tetangga, maka apa kata Umar mendengar Rasulullah? Tilka tukaffiruha as-salah wasyam was-sadaqah. Itu dosa bisa dihapus, bisa dihilangkan dengan sholat yang benar, puasa yang benar, sedekah yang benar. Kalau sholatnya nggak benar, malah tambah fitnah lagi. Siamnya nggak benar, begitu juga. Ya, sholat tidak benar tata caranya. Puasa juga tidak benar, tidak ada tuntunan dia puasa. Itu tidak akan menghapus. Ya, sedekah juga begitu, nggak benar, tidak akan menghapus. Ya, jadi yang dimaksud sholat, siam, sedekah akan menghapus itu jika benar. Jika tidak benar, tidak tetap. Tetangga sholat sama-sama ke masjid tapi bermusuhan, berarti sholatnya tidak benar. Ya, sholatnya tidak benar. Sedekah, teman-teman, yang harus kita pahami. Ya, jadi jangan sampai kita ketika memahami sedekah, apa yang kita pahami? Mengeluarkan uang. Enggak selalu seperti itu. Ya. Sedekah itu makna aslinya burhanu imani abdin fi qalbi. Itu makna sedekah yang asli. Burhanu imani abdin fi qalbi. Bukti keimanan seseorang hamba dalam hatinya. Nah, melahirkanlah amal-amal yang benar, salat yang benar, puasa yang benar. Walaupun sedekah di sini maksudnya sedekah tadi mengeluarkan harta bendanya. Namun makna sedekah yang asli, semua yang terekspresi dari diri kita, bersumber dari hati dengan ilmu yang benar, semuanya sedekah. Ya. Kita tersenyum karena diperintah oleh syariat, sedekah. Kita berjabatan tangan karena diperintah syariat, sedekah. Kita mengucapkan assalamualaikum karena berdasarkan syariat, sedekah. Kita assalamualaikum ikut-ikutan enggak jadi sedekah. Bahkan kita menyumbang uang karena bukan atas syariat, enggak jadi sedekah, enggak jadi amal soleh. Nah, inilah ya. Jadi yang dimaksud oleh Umar bin Khattab yang beliau mendapatnya Rasulullah untuk membersihkan fitnah berupa pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangga, KDRT antara tetangga, itu bisa diperbaiki dengan sholat yang benar, dengan puasa yang benar, dengan sedekah yang benar. Nah, kemudian Umar bertanya lagi, walakin ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan allati tamujul maujal bahr. Tapi yang saya tanyakan ini, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah menyebut-nyebut fitnah, yang fitnah tersebut, nah, seperti gelombang lautan. Seperti gelombang lautan. Jadi fitnah ini terus terjadi, sangat kerap sekali. Ya. Terus terjadi, sangat kerap sekali. Seakan tidak ada celah tanpa fitnah. Ini seperti itu. Siapa coba di antara kalian? Kata Umar bin Khattab. Ya. Qala Huzaifah, maka kemudian Huzaifah berkata. Ya. Huzaifah menyampaikan keadaan sahabat saat itu. Fa'as katal kaum. Mereka pada diam semuanya. Artinya
belum mendengar Rasulullah menyampaikan tentang fitnah yang seperti ini, yang seperti gelombang di lautan. Nah, kemudian Hudzaifah baru mengatakan, fakultu. Maka akhirnya saya berkata, saya. Jadi saya pernah mendengar Rasulullah menyebut tentang fitnah, yang fitnah itu seperti gelombang di lautan, ya. Besar, kecil, dan terus menerus, ya. Siang malam terus ada. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian qala, Umar berkata, anta lillah wa abuka. Engkau dan bapamu jaminannya bahwa engkau pernah mendengar Rasulullah mengatakan begitu. Qala Hudzaifah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu ala qulubi kal hasir. Fitnah nanti akan terjadi, itu dimasukkan atau masuk ke dalam hati-hati semua manusia, ya, akan dipaparkan ke setiap hati manusia. Jadi tidak satupun tanpa terkena fitnah tersebut. Fitnah yang seperti lautan tadi, seperti gelombang lautan. Kal hasir udan, seperti orang yang sedang membuat tikar, menenun tikar. Teman-teman bayangkan karpet ini, ya. Bayangkan karpet, bayangkan tikar. Begitu kerapnya, ya, begitu kerapnya. Nah, fitnah yang akan terjadi nanti sampai akhir zaman itu seperti orang yang sedang menenun tikar, membuat tikar, terus udan, seutas demi seutas. Ini masuk satu rata, masuk lagi. Lihat teman, adakah celah? Seakan tidak ada celah. Tidak ada celah. Nah, apa maksudnya? Fa ayyu qalbin usyribaha nukita bihi nuktatun sauda. Hati yang manapun yang tidak bisa menolak fitnah, ya, tidak bisa menolak fitnah tersebut, nukita fihi nuktatus sauda, maka akan nempel titik hitam satu-satu terus, ya. Wa ayu qalbin anqaraha nukita fi nuktatu bayda. Dan hati yang manapun dari hati manusia bisa menolak fitnah tersebut, maka akan nempel putih. Nah, terus semakin bisa menolak putih, bisa menolak putih. Yang tadi tidak bisa menolak hitam, tidak bisa menolak hitam, tidak bisa menolak hitam. Hatta tasiru ala qalbain, sehingga hati manusia ini menjadi dua macam hati atau dua kelompok hati, ya. Ala abyad misl safa, yang satu hati yang putih, ya. Misl safa, seperti batu yang bersih yang licin, ya, yang tidak bisa terkena debu. Debu ini kena angin bersih lagi, ya. Debu nempel di batu yang licin ini, kena hujan bersih lagi, ya, seperti itu. Fala tadurhu fitnatun madamatis samawat, maka tidak ada fitnah yang bisa mencelakai dirinya, ya, selama langit dan bumi masih ada. Wal akhar, sementara yang lain adalah hati yang hitam, murbaddan, yang terus menghitam, kalkuzi mujakhian, seperti bejana yang terbalik, seperti gelas yang dibalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Hati yang terbalik seperti bejana, hati yang hitam ini, ya, ibarat gelas yang terbalik, itu la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Enggak tahu mana yang hak, mana ma'ruf, mana mungkar. Enggak bisa membedakan ini ibadah, ini sunnah, ini bid'ah, enggak bisa membedakan, ya. Mengapa? Illa ma usriba min hawa, karena di dalam hatinya sudah penuh dengan hawa. Nah, hawa tadi syubhat dan syahwat.
Ya, jadi hawa di sini adalah syubhat dan syahwat. Nah, jadi orang-orang yang asik melakukan kebid'ahan, ibadah-ibadah yang tidak contohnya, itu berdasarkan hadis ini adalah mereka yang tidak bisa menangkal fitnah tersebut. Ya, mereka membiarkan fitnah itu masuk ke dalam hatinya dengan nyaman. Maka akhirnya noda hitam terus menempel. Akhirnya kalkuzi mujakhian, seperti bejana yang terbalik, tidak bisa dimasukin yang bermanfaat. Harusnya dimasukin air, nggak bisa. Harusnya bisa masukin yang baik, nggak bisa. Ya, tertutup seperti itu. Dia sudah penuh, tapi yang memenuhinya apa? Hawahu ay sahwat subhatnya. Teman-teman nggak terasa tuh, sudah hampir 1 jam. Baik, saya buatkan juga seperti ini supaya mudah memahaminya. Jadi fitnah berdasarkan hadis yang kedua tadi akan terus-menerus muncul seperti gelombang lautan. Siang malam tidak akan berhenti fitnah tersebut. Dan sangat kerap sekali, seperti orang menenun tikar, seperti orang membuat kain. Seakan tidak ada celah yang tidak ada fitnah. Di manapun kita, sedang apapun kita, sendiri, berjamaah, bahkan di masjid pun bisa terjadi fitnah. Jadi fitnah akan terus-menerus muncul seperti gelombang di lautan. Ada yang besar, ada yang kecil, dan tidak mengenal waktu. Fitnah akan terus memapar setiap hati manusia. Jadi setiap kita, selama kita manusia, kita akan terkena fitnah ini. Tidak peduli dia seorang kiai, tidak peduli dia seorang ustaz, tidak peduli dia seorang profesor, doktor, tidak peduli dia seorang ahli agama. Selama dia manusia, dia akan terkena fitnah ini. Dan fitnah akan menjadi sebab hati menjadi putih dan hitam. Berarti akhir zaman ini adalah masa-masa seleksi dari Allah. Allah menyeleksi umat manusia untuk menjadi hamba-Nya yang benar, menjadi abdun, bukan menjadi abid. Ingat selalu teman-teman, abdun adalah sebutan untuk hamba Allah yang beribadah benar. Sedangkan abid adalah sebutan untuk hamba Allah yang ibadahnya tidak benar. Nah, inilah fitnah-fitnah yang diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dan alhamdulillah sampai kepada kita. Seperti inilah kondisinya. Ya. Jadi fitnah yang terjadi, yang terus-menerus, itu menjadi penyebab hati seseorang apakah masuk ke dalam kelompok hamba Allah yang abdun atau yang abid. Ya. Apakah hati yang putih atau hatinya hitam. Nah, jadi hati putih adalah hati yang mampu menangkal fitnah-fitnah yang menggodanya. Siapa di antara teman-teman yang merasa aman dari fitnah? Tidak ada, teman-teman. Tidak ada. Apalagi dengan memegang HP, ya. Muncul saja hal yang membuat kita ini bisa menyebabkan hitam hati kita. Ya. Alhamdulillah Allah menjadikan kita cinta medis ilmu, cinta ilmu. Dan al-alim la yastakiru lahu man fis samawati wal ard hatta al-hitan bil bahr. Orang yang berilmu, yang cinta ilmu, dan untuk beramal yang benar, la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al-hitan bil bahr.
dimohonkan ampun oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Bahkan ikan-ikan yang di laut pun memohonkan ampun buat alim, buat orang berilmu. Maka yang kita perjuangkan adalah itu, teman-teman, menjadi alim, menjadi orang yang beramal dan amalnya benar dengan ilmu yang sudah jelas Rasulullah bawa. Yang jelas-jelas kedatangan Rasulullah adalah untuk menghilangkan jahiliyah wasyarr. Maka jangan sampai kita terus dalam jahiliyah wasyarr, padahal Rasulullah SAW sudah datang. Nah, jadi hati putih adalah hati yang mampu menangkal fitnah-fitnah yang menggodanya. Jadi semua yang diterima oleh mata kita, oleh telinga kita, oleh tangan kita, dan semuanya ya, yang akhirnya menggoda hati kita, akhirnya kita kena syubhat dan kena syahwat, itu adalah berarti itu adalah fitnah. Ya. Maka berusahalah kita minta kepada Allah agar kita bisa selamat ya. Dari apa? Dari syubhat, dari syahwat. Hati yang hitam adalah hati yang tidak mampu menangkal fitnah-fitnah yang menggodanya. Maka hati hitam ini seperti bejana yang terbalik, yang tidak bisa diisi air atau apapun, yang baik-baik maksudnya. Dan hati ini sudah dipenuhi syahwat dan subhat. Ya. Jadi hati yang tidak bisa menerima lagi kebenaran, ahlu bid'ah, ya, yang selalu mencari alasan ya untuk mempertahankan kebid'ahannya berdasarkan hadis ini, adalah hati mereka hitam. Ya, hati mereka hitam. Wa'iyadzubillah. Ya. Baik teman-teman, sudah tidak terasa ya, sudah pukul 6 lewat ya. Berarti sampai sini dulu ya. Pembahasan kita masih tentang dalil-dalil terkait dengan fitnah. Mudah-mudahan baru 2 hadis, atau nanti tidak usah banyak-banyak. Kita bahas nanti tentang fitnah khawarij ya, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu adalah sudah bermunculan dan sudah ada bersama kita. Maka insya Allah dengan membahas hadis-hadis yang menjadi dalil fitnah ini datang, akan menjadi semakin kuat. Kenapa? Karena itu ilmu ya. Ilmu adalah yang akan menjadikan kita kuat, kita terbentengi. Ilmu adalah yang akan menjadikan kita dibersihkan dari dosa dan kesalahan, baik kitanya yang beristighfar ataupun melalui istighfarnya makhluk-makhluk Allah yang mereka diperintah oleh Allah. Baik teman-teman, itu saja untuk kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.